Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Ibrahim dengan NIM 20014020003 dan teman saya atas nama Arsita dengan NIM 20014020021 dengan dosen pengampu Ibu Sukmawati SPD NPD. Jadi, kami akan menjelaskan tentang sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini disebut sudut tumpuan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Ada garis alfa beta. Pada garis alfa beta adalah perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Kemudian garis M. Garis M adalah garis yang dibentuk oleh bidang alfa. Artinya, garis M terletak di bidang alfa dan tegak lurus terhadap garis alfa beta. Kita beri nama titik P. Kemudian garis N. Garis N adalah garis yang berada di bidang beta yang melalui P dan tegak lurus terhadap garis alfa beta, sehingga didapatkan sudut antara kedua bidang alfa dan bidang beta adalah sudut SPQ, yaitu titiknya berada di titik sudut P atau sudut tumpuan. Dengan kata lain, pada bidang Y merupakan bidang tumpuan atau bidang yang memuat sudut tumpuan. Selanjutnya, kedudukan dua bidang dengan bidang lain. Kedudukan dua bidang dengan bidang lain dibedakan menjadi tiga, yaitu dua bidang berpotongan, dua bidang berimpit, dan dua bidang sejajar. Yang pertama yaitu dua bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Garis tersebut disebut dengan garis potong. Seperti yang terdapat pada gambar, bahwa garis DC merupakan perpotongan bidang antara ABCD dengan bidang CDEF. Kedudukan yang kedua yaitu dua bidang berimpit. Dua bidang saling berimpit alfa beta apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Seperti yang terdapat pada gambar bahwa kedua bidang alfa dan beta saling berimpit. Kedudukan yang ketiga yaitu dua bidang sejajar. Dua bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Seperti yang terdapat pada gambar bahwa bidang ABCD dengan bidang EFGH saling sejajar. Selanjutnya, menggambarkan dan menentukan sudut. Berdasarkan gambar di samping, dijelaskan bahwa langkah pertama yaitu tentukan titik T pada garis alfa beta. Garis alfa beta merupakan titik potong kedua bidang, yaitu bidang A dan bidang B. Kemudian langkah kedua yaitu pada bidang alfa, buat garis M tegak lurus atau melalui garis alfa beta melalui titik P. Dan langkah yang ketiga yaitu pada bidang beta, buat garis N tegak lurus dengan garis alfa beta, sehingga didapat sudut ATB yang merupakan sudut tumpuan antara bidang alfa dan bidang beta. Sudut ATB juga merupakan sudut antara bidang A dan bidang B. Dengan kata lain, posisi sudut antara berada pada garis T. Contoh soal dan pembahasan.
Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Sudut alfa adalah sudut antara bidang B, E, G dengan bidang E, F, G, H, seperti gambar berikut. Yang ditanyakan adalah nilai tangan alfa. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mampu menarik garis bantu. Misalkan, bidang EFGH itu diwakili oleh garis HF dan bidang BEG itu diwakili oleh garis TB seperti gambar berikut ini. Jika dilihat dari gambar di atas, yang ditanyakan itu sudut antara HF sama TB. Namun yang diminta adalah sudut terkecil, maka sudut yang dicari adalah sudut TF sebagai alfa. Dan untuk mempermudah kita untuk mencari sudut alfa, maka kita tarik garis bantu seperti gambar berikut. Panjang FB adalah A, panjang TF adalah 1/2 A akar 2 dari panjang HF yang merupakan diagonal bidang. Sehingga untuk mempermudah kita, gambarnya kita putar seperti gambar berikut. Yang ditanyakan adalah tangan alfa. Rumus dari tangan alfa yaitu depan per samping, atau tangan alfa sama dengan FB per TF. Nilai dari FB adalah A dan TF adalah 1/2A akar 2. Karena atas sama bawah ada yang sama yaitu A, jadi hasilnya 1/1/2 akar 2. Hasil dari 1/1/2 akar 2 yaitu 2 akar 2. Karena penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan masing-masing dikali dengan akar 2. Jadi hasilnya yaitu 2 akar 2/2. 2 akar 2/2 hasilnya sama dengan akar 2. Jadi nilai dari tangan alfa dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah akar 2. Untuk soal selanjutnya, diketahui limas beraturan T, A, B, C, D dengan rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak akar 3 cm. Nilai tangan sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD adalah. Sebelum menyelesaikannya terlebih dahulu, kita membuat sebuah gambar limas beraturan. Pada gambar tersebut diketahui bahwa TC sama dengan 3 cm, kemudian AB sama dengan 2 cm. Untuk menentukan sudut antara, kita buat garis DE, di mana garis DE merupakan garis yang memotong TD dengan bidang A, B, C, D. Karena kita ingin mengetahui nilai tangan rusuk TD, sehingga kita dapat mengeluarkan menjadi TD sama dengan akar 3 dan DE sama dengan akar 2. DE sama dengan akar 2 karena merupakan setengah dari DB, di mana DB merupakan diagonal bidang ABCD. Untuk menjawab atau mencari nilai T, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana TE sama dengan akar TD pangkat 2 dikurang DE pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 3 dikurang 2 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai tan, kita menggunakan rumus sisi depan sudut alfa per sisi samping sudut alfa. Sisi depan sudut alfa sama dengan TE, dan sisi samping sudut alfa sama dengan DE. TE sama dengan 1 per DE sama dengan akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi nilai
tangan sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD adalah 1/2 akar 2.